Halo teman-teman, hari ini akan saya prediksi tentang peristiwa atau tragedi di Subang yang korbannya Amel dengan Ibu Tuti. Sampai saat ini pelakunya masih belum diungkapkan, tapi pemberitaan sudah hilir mudik di YouTube. Jadi hal-hal gaib itu kita juga nggak bisa percaya 100%. Demikian juga untuk prediksi, jangan percaya 100%, karena yang melakukannya masih manusia. Saya masih manusia yang mempunyai kelemahan. Jadi guys, sikapi bijaksana setiap prediksi yang saya lakukan ya. Baiklah, ini saya pojok dulu. Yang saya lihat nanti energi Amel, ada petunjuk apa melalui kartu ini. Destiny, nasib ya keluar. Di kartu ini, saya artikan langsung ya, di kartu ini dijelaskan ada simbol impartiality, pilih kasih. Beberapa hari yang lalu juga saya pernah prediksi motif dari permasalahan yang terjadi di Subang adalah merasa tidak dihargai, merasa disepelekan, merasa tidak disamakan dengan keluarga yang lainnya. Seperti itu. Di sini ada simbol fight, keyakinan, ada simbol recovery, jalan keluar, ada simbol pertumbuhan, juga ada simbol destiny, nasib. Ya. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini ada kaitannya dengan nasib. Demikian juga dengan Amel dan Ibu Tuti, apa yang terjadi dalam kehidupannya juga ada hubungannya dengan nasib. Nah, nasibnya ini ada hubungannya dengan ini. Ketidakseimbangan atau apa ya, dalam memberikan sesuatu pada keluarganya. Ini kan disangkakan yang melakukan adalah salah satu keluarganya atau beberapa keluarganya yang melakukan hal keji tersebut. Latar belakangnya ini karena sakit hati, karena merasa disepelekan, merasa tidak dihargai, dan merasa apa yang didapat tidak seperti yang Ibu Tuti dan Amel dapat, yang dilambangkan ini. Dia menuntut adanya kebersamaan, kesetaraan. Nah ini ya. Jadi intinya sakit hati karena merasa tidak mendapatkan setara apa yang didapat oleh Amel dan Ibu Tuti. Kemudian kartu yang berikutnya, ini masih motifnya ya. Ada simbol ini, vigilance, tidak aman. Ada simbol ini, movement, pergerakan. Ada simbol ini, effortless, kemudahan. Ada simbol ini, celebration, merayakan. Ada simbol ini, wake up call. Di sini ada vigilance, merasa tidak aman, makanya dia melakukan pergerakan agar mendapat kemudahan untuk sebuah kesenangan. Makanya dia wake up call, terbangunkan niatan-niatan jahat itu karena merasa tidak aman dengan apa yang diimpikan ya. Merasa terganggu karena impiannya tidak bisa terlaksana dengan baik. Makanya dia melakukan semacam pergerakan agar mudah mendapatkan sesuatu itu. Ada hubungannya dengan materi ya. Jadi guys, di sesi pertama, di baris pertama ini, mengapa dia sampai melakukan tersebut? Karena dia sakit hati ya. Di sesi kedua, di baris kedua ini, mengapa dia melakukan tersebut itu? Karena dia merasa tidak aman kondisinya. Makanya akhirnya dia melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian di sini bagaimanakah?
Ada simbol ini, otoriter. Kemudian di sini ada simbol ini yang artinya melihat kondisi yang ada. Ada simbol bersulang. Ada simbol untuk sebuah kemenangan karena harta. Jadi baik di baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga ini masih motif. Pelakunya merasa kalau Ibu Tuti itu terlalu otoriter di dalam menjalankan keuangannya atau di dalam kehidupan, terutama masalah harta. Ibu Tuti ini dianggapnya terlalu otoriter. Karena itu pelakunya ini merasa tidak aman jika Ibu Tuti sebagai yang mengelola yayasan tersebut, intinya seperti itu. Ada hubungannya dengan harta. Kemudian di sini makanya dengan mencari-cari kesempatan atau melihat kondisi yang ada untuk menggapai apa yang diharapkan dan untuk sebuah perjuangan yang bisa dimenangkan yang ada kaitannya dengan harta. Jadi di sini masih motifnya yang keluar ya guys, sakit hati dikarenakan merasa tidak dianggap, merasa disepelekan, merasa tidak mendapatkan kesetaraan masalah harta atau kekuasaan. Makanya ada semacam pergerakan atau kemarahan yang terbangunkan, atau betul-betul marah, akhirnya mempunyai niatan-niatan yang kurang bagus karena ingin memenangkan apa yang seperti diharapkan, menguasai harta. Karena mereka ini atau yang melakukan ini menganggap Ibu Tuti terlalu otoriter, terlalu kaku dalam menjalankan misalnya keuangan atau yayasannya dan lain sebagainya yang ada hubungannya harta. Mereka pelakunya merasa Ibu Tuti ini terlalu otoriter, tidak bisa diganggu gugat ya, yang artinya tidak mempan untuk dirayu seperti itu. Jadinya mereka sakit hati karena ini. Ini ya guys. Kemudian akan saya kupas lebih jauh lagi. Ini masih motif-motifnya. Masih keluarga. Pelakunya masih keluarga, simbol keluarga keluar. Ada keinginan untuk berkuasa atau menguasai yang ada hubungannya dengan harta tadi. Simbol devil, kesetanan ya, nafsu. Simbol devilnya keluar guys. Devil ini kurang bagus. Manusia yang sudah dirasuki oleh setan semacam itu. Simbol raja bawa cangkir. Raja ini orang yang dituakan. Ya, jadi orang bisa dikatakan orang yang dituakan. Kartu yang nomor 5 ini simbol lelah. Jadi bisa dikatakan gimana ya? Pelakunya adalah keluarga yang dituakan. Karena itu tadi motifnya seperti itu tadi, merasa sakit hati, merasa disepelekan, dan mungkin merasa kalau Ibu Tuti ini dalam masalah keuangan terlalu otoriter sehingga sulit untuk meminta sesuatu pada Ibu Tuti. Mungkin seperti itu ya, sekalipun orang ini punya andil di dalam harta tersebut, tapi Ibu Tuti itu sangat sulit mengeluarkan hartanya untuk dia, makanya dia sakit hati. Akhirnya timbullah keinginan-keinginan yang seperti itu karena sudah dirasuki oleh setan. Di sini ada simbol orang tua yang lelah menghadapi kondisi yang ada.
dari 5 kartu ini sudah bisa ditarik sebuah perkiraan atau sebuah prediksi kalau pelakunya adalah orang yang dituakan, kemudian masih keluarga, kemudian bisa dikatakan dia sudah capek dengan kondisi yang ada. Akhirnya capeknya ini dikarenakan dia merasa tidak mendapatkan seperti apa yang diharapkan, dan dia merasa kalau Ibu Tuti ini terlalu otoriter. Makanya kalau dia meminta sesuatu pada Ibu Tuti, serasa Ibu Tuti itu sulit untuk mengeluarkan uangnya, seperti itu. Keuangan kan dipegang Ibu Tuti sama Amel. Makanya yang jadi sasaran ini sebenarnya Ibu Tuti, karena Ibu Tuti sebagai yang berkuasa atau yang mengatur keuangannya, dan orang ini sangat sulit untuk mendapatkan keuangan atau mendapatkan apa yang diharapkan dari Ibu Tuti. Makanya dia kecewa dan sakit hati kepada Ibu Tuti. Akhirnya rasa kecewa itu tadi disusupi oleh niatan-niatan setan ini tadi, iblis. Ya, iblis. Ini ya guys, seperti itu. Tapi tolong disikapi hal ini dengan bijaksana, karena saya juga manusia biasa. Jangan berasumsi yang macam-macam. Cukup kita lihat aja ke depannya peristiwa ini seperti apa. Tapi di sini sudah ada simbol ini. Simbol orang tua, simbol raja. Raja bawa jangkir dan bawa senjata trisula. Orang ini mengasihi, sekaligus orang ini mempunyai senjata yang bisa mematikan. Dan orang ini adalah bagian dari keluarga mereka. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga saja segera ditemukan siapa pelakunya, dan semoga saja arwah Amel dan Ibu Tuti bisa tenang di alamnya. Dan tadi itu saya dapat penglihatan juga kalau sebenarnya pelaku ini akan membuang mayat ini di sebuah gunung, ya. Perjalanannya mengarah sebuah gunung dan akan dijatuhkan di sungai. Penglihatan saya seperti itu, karena di penglihatan saya tadi ada semacam tebing-tebing, dan pikirannya pelakunya ini nanti ke arah sana. Cuma saya nggak dikasih tahu daerah mana, cuman ada semacam gunung, tebing yang nyatanya akan dijatuhkan di situ. Itu yang ada di penglihatan saya. Baiklah teman-teman, sampai di sini. Semoga segera ditemukan pelakunya, dan semoga tenang arwah Amel dan Ibu Tuti di alamnya. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang lain.